Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 16 dan 17, Kristus mengatakan bahwa Dia akan berdoa kepada Bapanya, agar murid-muridnya akan diberikan oleh Bapanya, penghibur yang lain. Penghibur yang lain ini akan berdiam bersama murid-muridnya, dan akan berada di dalam murid-muridnya. Dan penghibur yang lain ini adalah Roh kebenaran. Kita baca ayat selanjutnya, ayat 18-20, Kristus mengatakan bahwa Dia tidak menginginkan murid-muridnya tanpa penghibur. Oleh sebab itu, Kristuslah yang akan datang kepada murid-muridnya, dan Kristuslah yang akan berdiam di dalam mereka. Sesuai dengan pernyataannya, penghibur yang lain ini adalah Dia sendiri. Penghibur yang lain, yang adalah Roh kebenaran, adalah Kristus sendiri. Selanjutnya, kita baca di buku Yohanes 14 ayat 26. Kristus mengatakan bahwa penghibur ini adalah Roh Kudus. Kita sudah baca bahwa Kristuslah penghibur yang lain ini. Dan sekarang kita melihat bahwa penghibur ini adalah Roh Kudus. Artinya, Roh Kudus adalah rohnya Kristus, yang adalah penghibur yang lain. Di buku Yohanes 20 ayat 22, Kristus menghembuskan nafasnya kepada murid-muridnya, dan mengatakan kepada mereka, "Terimalah Roh Kudus." Dengan sangat jelas tanpa titik kaburnya, Kristus mengajarkan bahwa nafasnya adalah Roh yang kudus. Penghibur yang lain adalah nafasnya Kristus, yaitu Rohnya yang kudus. Sesuai dengan buku Lukas 23 ayat 46, kita baca, sewaktu Yesus berseru dengan suara yang nyaring, Dia berkata, "Bapa, ke dalam tangan-Mu aku serahkan rohku," dan setelah Ia mengatakan hal ini, Ia hembuskan nafasnya yang terakhir. Kita semua mengerti bahwa saat itu Kristus mati. Hal ini menunjukkan bahwa nafasnya Kristus adalah kehidupan, karena di saat nafasnya berakhir, kehidupannya pun berakhir. Kata Grekanya roh, di Lukas 23 ayat 46 adalah pneuma, yang artinya adalah udara, angin, nafas, dan kehidupan. Di saat Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir, kehidupannya berakhir. Firman Tuhan mengajarkan dengan sangat jelas bahwa nafasnya Kristus adalah kehidupannya, yang adalah Rohnya yang kudus. Kita kembali membaca Yohanes 20 ayat 22, kita lihat bahwa nafas yang dihembuskan Kristus kepada murid-muridnya adalah Rohnya yang kudus. Kata roh, di ayat ini artinya sama dengan kata rohnya Kristus yang diserahkan kepada Bapanya, sewaktu Dia di kayu salib. Katanya adalah pneuma, yang artinya adalah nafas, roh, dan kehidupan. Jadi kita bisa lihat di sini, bahwa nafas yang dihembuskan kepada murid-muridnya adalah nafas kehidupannya, yang diserahkan kepada Bapanya, sementara Dia tergantung di kayu salib. Roh Kristus adalah nafas kehidupannya. Sesuai dengan buku Mazmur 33 ayat 6, Tuhan menciptakan segala-galanya dengan firman-Nya. Dan firman-Nya adalah nafas yang keluar dari mulut-Nya. Kata nafas di ayat ini bahasa Ibraninya adalah ruah. Dan ruah artinya adalah angin, udara, kehidupan, dan roh. Kata ruah artinya sama dengan kata pneuma dalam bahasa Grekanya, yaitu nafas, roh, udara, dan kehidupan. Dengan rohnya yang kuduslah Tuhan menciptakan segala-galanya. Kata pneuma yang sama, kita dapati di buku Yohanes 6 ayat 63. Kristus berkata, "Perkataan-perkataan yang aku ucapkan kepadamu, perkataan-perkataan itu adalah roh dan kehidupan." Kata roh di ayat ini adalah pneuma, yang artinya adalah nafas, kehidupan, dan udara, yang kita sudah mengerti sebagai rohnya Kristus yang kudus, yang adalah kuasa Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Kita bisa lihat dengan jelas kebenaran firman Tuhan mengenai apa Roh Kudus itu. Roh Kudus adalah firman Tuhan yang kudus, yang adalah nafasnya, kehidupannya, dan inilah kuasanya yang menciptakan segala-galanya. Kuasa Roh Tuhan ini keluar dari mulutnya sebagai firman, yaitu nafasnya yang adalah kehidupannya.
Kuasa roh inilah yang bekerja untuk menghasilkan kehidupan yang baru, dari siapa saja yang menerima kuasa ini di dalam kehidupan mereka. Yesus berkata kepada Nikodemus di Yohanes 3 ayat 3 dan 8, bahwa seseorang dilahirkan kembali melalui kuasa rohnya. Kuasa roh ini tidak dapat dilihat, sehingga Kristus mengilustrasikan kuasanya dengan menggunakan perumpamaan angin, yang walaupun tidak dapat dilihat, tetapi hasil kerjanya dengan jelas dapat diamati. Kata angin dan kata roh di ayat 8 bahasa Grekanya sama, yaitu pneuma, yang kita sudah ketahui adalah kehidupan, angin, udara, nafas, yang kita juga ketahui yang adalah firman-Nya. Kita sudah baca di Yohanes 6 ayat 63, bahwa firman Tuhan adalah roh Tuhan, yang adalah kehidupannya. Itu pun nafas firman kehidupannya yang kita sudah baca di Mazmur 33 ayat 6. Sekarang kita baca dari buku Kejadian 2 ayat 7, bahwa Adam dibentuk oleh penciptanya dari debu tanah, dan dihembuskan nafas kehidupannya Tuhan, sehingga Adam menjadi makhluk yang hidup. Kata dihembuskan nafas itu bahasa Ibraninya adalah nefesh, yang bahasa Indonesianya adalah nafas. Penghibur yang lain adalah Kristus. Yohanes 14 ayat 16-18. Penghibur yang lain adalah Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Artinya, penghibur yang lain adalah rohnya Kristus yang kudus. Nafas Kristus adalah rohnya Kristus. Yohanes 20 ayat 22. Artinya, penghibur yang lain adalah rohnya Kristus, yang adalah nafasnya. Roh Kristus adalah Roh Kudus. Lukas 23 ayat 46. Artinya, penghibur yang lain adalah rohnya Kristus, yang adalah nafas kehidupannya. Firman Kristus adalah nafasnya. Mazmur 33 ayat 6. Artinya, penghibur yang lain adalah rohnya Kristus, yang adalah nafas kehidupannya, yaitu firman-Nya yang menciptakan segala-galanya dari yang tidak ada, menjadi ada. Firman Kristus adalah rohnya dan kehidupannya. Yohanes 6 ayat 63. Artinya, penghibur yang lain adalah rohnya Kristus, yang adalah firman kehidupannya, sehingga barang siapa percaya akan kuasa firman ini, memperoleh kehidupan yang kekal. Nafas Kristus adalah nafas kehidupannya. Kejadian 2 ayat 7. Artinya, penghibur yang lain adalah rohnya Kristus, yang adalah firman kehidupannya, dan nafas kehidupannya yang menjadikan debu tanah menjadi makhluk yang hidup. Kita mengerti bahwa firman Kristus adalah rohnya Kristus, yang adalah kehidupannya. Kita baca kebenaran ini di Yohanes 6 ayat 63. Pertanyaannya, apakah kehidupan Kristus itu adalah kehidupannya Bapa? Sehingga boleh dikatakan bahwa rohnya Kristus adalah rohnya Bapa, dan firman-Nya Kristus adalah firman-Nya Bapa? Kita baca di buku Roma 8 ayat 9, dikatakan di sini bahwa rohnya Bapa adalah rohnya Kristus. Kita baca juga di Yohanes 14 ayat 10, bahwa perkataan-perkataan Kristus adalah perkataan, atau firman-Nya Bapa, yang berdiam di dalam Kristus. Firman Tuhan sangat jelas menunjukkan bahwa roh Bapa, yang adalah firman-Nya berada di dalam Anak-Nya juga. Artinya, kehidupan Bapa juga berdiam di dalam Anak-Nya. Karena firman Tuhan sudah dengan jelas mengajarkan bahwa firman-Nya adalah rohnya, yang adalah kehidupannya. Sesuai dengan buku Yohanes 5 ayat 26, kita baca, sebagaimana Bapa memiliki kehidupan di dalam dirinya sendiri, demikian juga Bapa telah memberikan kehidupan ini kepada Anak-Nya, sehingga Anak-Nya juga memiliki kehidupan ini di dalam dirinya sendiri. Kita mengerti bahwa kehidupan Bapa yang berada di dalam Anak-Nya adalah rohnya Bapa, yang adalah firman-Nya Bapa. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengajarkan bahwa Bapa adalah sumber daripada segala-galanya. Dan melalui Anak-Nya lah, Bapa menciptakan segala-galanya. Kebenaran ini kita baca di buku Kejadian 1 ayat 26.
Di sini kita lihat bahwa Bapa mengatakan kepada anaknya, "Mari kami berdua membentuk manusia sesuai dengan peta kami berdua, dan sesuai dengan rupa kami berdua." Di sini kita mengerti bahwa hanya Bapa dan Anaklah yang menciptakan segala-galanya menggunakan kuasa firman, yaitu roh, nafas, dan kehidupan, yang dimiliki oleh hanya mereka berdua. Roh Kudus adalah roh mereka berdua yang kudus, dan bukan oknum ketiga yang terlibat dalam penciptaan segala-galanya. Roh yang kudus adalah kuasa Bapa, yang berada juga di dalam Anaknya, yaitu firman-Nya, yang difirmankan dalam pekerjaan penciptaan langit dan bumi, dan segala isinya. Kita sudah baca di Mazmur 33 ayat 6, bahwa segala-galanya diciptakan dengan firman nafas roh Tuhan, dan bukan bersama dengan oknum ketiga. Hanya ada dua oknum, Bapa dan Anaklah, yang menciptakan dengan menggunakan kuasa firman roh kehidupan mereka. Kita baca di buku 1 Korintus 8 ayat 6, bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang adalah sumber segala-galanya, yang menciptakan segala-galanya, dan hanya ada satu Anak, yaitu Yesus Kristus, dan melalui Anaknya lah, Bapa menciptakan segala-galanya, dengan kuasa firman roh kehidupannya. Kata of, di ayat ini, artinya adalah sumber. Sementara kata by, artinya adalah melalui, atau saluran. Bapa, yang adalah sumber kuasa firman roh kehidupan, menciptakan melalui Anaknya, yang menerima kuasa firman roh kehidupan, dari Bapanya. Mereka berdualah yang menciptakan segala-galanya. Dengan kuasa roh mereka yang kuduslah, mereka menciptakan segala-galanya. Roh Kudus adalah kuasa firman kehidupan yang kudus, yang dimiliki Anak dan Bapa, bukan oknum ketiga di surga, sebagaimana Bapa dan Anak adalah oknum. Kita baca dari buku Spiritual Gift, Jilid 3, halaman 36, paragraf pertama. Sebelum jatuhnya setan, Bapa berkonsultasi dengan Anaknya, sehubungan dengan pembentukan manusia. Mereka bertujuan untuk membuat dunia ini, dan menciptakan binatang-binatang, dan makhluk hidup di atasnya, dan untuk membuat manusia dalam citra Allah, untuk memerintah sebagai raja yang berkuasa, atas setiap makhluk hidup yang diciptakan Tuhan. Ketika setan mengetahui tujuan Tuhan, ia iri pada Kristus, dan cemburu, karena Bapa tidak berkonsultasi dengannya, sehubungan dengan penciptaan manusia. Kita bisa mengerti di sini, bahwa hanya ada dua oknum pencipta, Bapa dan Anaknya, yang menciptakan semua yang diciptakan. Setanlah oknum ketiga yang cemburu dan iri terhadap Kristus, karena dia tidak dikonsultasi dalam rencana penciptaan ini. Dia adalah makhluk ciptaan, bukan makhluk pencipta. Dialah makhluk ketiga di surga yang menginginkan dirinya untuk menjadi seperti Yang Maha Tinggi, dan duduk bersama Bapa dan Anaknya di tahtanya mereka, sebagai oknum ketiga. Roh Kudus adalah roh kuasa Bapa dan Anak, yang menciptakan semua yang mereka ciptakan, dengan kuasa firman roh mereka yang kudus. Di buku Sakaria 6 ayat 13, kita baca tentang perjanjian antara Anak dengan Bapanya, mengenai rencana mereka untuk menyelamatkan manusia berdosa, dari dosa-dosa mereka. Kita baca di ayat ini, bahwa rencana ini adalah rencana antara mereka berdua, dan bukan antara mereka bertiga, karena hanya ada dua oknum yang terlibat dalam rencana keselamatan manusia. Kuasa yang sanggup menyelamatkan manusia adalah kuasa roh mereka yang kudus. Waktu Bapa memberikan Anaknya di Yohanes 3 ayat 16, Dia memberikan kuasa rohnya, yaitu kehidupannya yang berada di dalam Anaknya, agar barang siapa percaya di dalam Anaknya, tidak perlu binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Kita baca dari Signs of the Times, tanggal 23 Desember tahun 1897, paragraf kedua. Kita baca, rencana penebusan manusia sudah diletakkan sebelum diletakkannya fondasi bumi kita ini. Dan Kristus, pengganti dan kepastian kita, tidak sendirian, dalam rencana yang indah ini untuk menebus manusia. Dalam rencana untuk menyelamatkan dunia yang hilang ini, rencana ini diadakan antara mereka berdua. Perjanjian damai ini diadakan antara Bapa dan Anak. Dengan sangat jelas kita bisa melihat
bahwa Bapa menciptakan melalui anaknya, dan roh mereka yang kudus adalah kuasa mereka yang menciptakan semua yang mereka ciptakan. Demikian juga dalam rencana keselamatan manusia berdosa, Bapa menyelamatkan melalui anaknya. Kuasa roh mereka adalah kuasa yang menyelamatkan manusia berdosa dari dosa-dosanya. Kuasa roh mereka yang menciptakan adalah kuasa roh mereka juga yang menyelamatkan. Kita bisa mengerti bahwa roh Bapa yang kudus adalah roh anak yang kudus. Kita juga mengerti bahwa firman Bapa adalah firman anak. Demikian juga dengan nafas mereka. Nafas Bapa adalah nafas anak. Kita sudah baca bahwa Bapa memberikan kepada anaknya kehidupannya, sehingga kehidupan Bapa adalah kehidupan anak. Dan karena roh firman nafas kehidupan mereka adalah kuasa mereka, sehingga kita juga mengerti bahwa kuasa Bapa adalah kuasa anak juga. Roh Bapa dan Anak yang kudus adalah penghibur yang lain. Pertanyaannya, mengapa kuasa roh mereka disebut sebagai penghibur yang lain? Siapakah penghibur yang lain selain roh mereka yang kudus? Kita dapati jawabannya di buku 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan 17. Kita baca, Yesus Kristus dan Allah, yaitu Bapa, yang telah mengasihi kita, dan telah memberikan penghiburan yang abadi dan pengharapan yang baik, melalui kuasa-Nya, menghibur hatimu, dan mempertahankan kamu di dalam setiap perkataan dan pekerjaan yang baik. Kita bisa mengerti bahwa Kristus dan Bapanya adalah penghibur manusia, dan hal ini kita bisa mengerti karena roh firman mereka yang kudus adalah roh yang memberikan penghiburan ini. Dan karena kita mengerti bahwa roh mereka yang kudus adalah firman mereka dan kehidupan mereka, itu sebabnya kita baca di buku 1 Tesalonika mulai ayat 13, dikatakan bahwa umat Tuhan tidak perlu hidup dipenuhi dengan kesedihan, seakan-akan tidak ada pengharapan mengenai orang yang mati di dalam Kristus. Oleh sebab orang yang sedang beristirahat di dalam kubur mereka akan mendengar suara firman kuasa Kristus, yang kita mengerti adalah kehidupannya, dan akan dibangkitkan dari liang kubur mereka, dan akan bertemu dengan juru selamat mereka di awan-awan, dan akan hidup bersama yang mencintai mereka untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, hiburlah satu dengan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Perkataan Kristus adalah rohnya yang kudus, yang memberikan penghiburan bagi yang percaya akan kebenaran yang indah ini. Jadi, kesimpulannya adalah, penghibur yang lain adalah Roh Kudus, yang adalah kuasa, firman nafas, yang adalah kehidupan Bapa dan Anak, yang sanggup menciptakan dan menyelamatkan. Kita juga mengerti bahwa hanya ada dua oknum pencipta dan penyelamat, oknum Bapa dan Anak. Kita diingatkan juga bahwa kita tidak bisa mendefinisikan apa Roh Kudus itu, selain apa yang sudah diungkapkan dengan jelas di dalam firman-Nya. Kita baca di manuskrip rilis, jilid 14, halaman 179, paragraf kedua, dikatakan, tidak penting bagi saya untuk mengetahui dan dapat mendefinisikan apa itu Roh Kudus. Kristus mengatakan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah penghibur, dan penghibur adalah Roh Kudus. Penghibur ini akan tinggal bersamamu, dan akan ada di dalam kamu. Ini berbicara tentang kemahahadiran Roh Kristus, yang disebut penghibur. Kita mengerti bahwa Kristus, Anak Bapa, menjadi manusia. Dan kemanusiaannya tidak memiliki kemahahadirannya sebagai oknum Anak Bapa di surga. Sebagaimana manusia tidak memiliki kemahahadiran, demikian juga Kristus sebagai manusia. Kristus menghidupkan kehidupan yang sempurna sebagai manusia dengan bergantung sepenuhnya kepada kuasa roh Bapanya di surga. Dengan keterbatasannya sebagai manusia di dunia, Kristus perlu tinggalkan murid-muridnya di dunia, agar kehadirannya bersama murid-muridnya dapat digantikan dengan rohnya, yang tidak dibatasi oleh kemanusiaannya. Roh Kudus penghibur ini adalah rohnya Kristus. Inilah sebabnya dia mengatakan kepada murid-muridnya di Yohanes 14, bahwa penghibur akan datang,
dan dia juga katakan bahwa dia, yaitu Kristuslah, yang akan datang. Jadi kita mengerti bahwa penghibur yang dikirim Bapa adalah rohnya Kristus, tanpa kemanusiaannya Kristus. Kita baca dari manuskrip Rilis Jilid 14, halaman 23, paragraf ketiga, kita baca, dibebani dengan kemanusiaannya, Kristus tidak dapat berada di setiap tempat secara pribadi. Oleh sebab itu, untuk keuntungan murid-muridnya, Kristus harus meninggalkan mereka, pergi ke Bapanya, dan mengirim Roh Kudus untuk menjadi penggantinya di bumi. Roh Kudus adalah dirinya sendiri, tanpa kepribadian kemanusiaannya dan terpisah daripada kemanusiaannya. Kristus mewakili dirinya sendiri melalui Roh-Nya yang kudus, yang hadir di semua tempat pada waktu yang bersamaan. Apa akibatnya kalau kita menyangkal bahwa penghibur itu adalah rohnya Kristus? Kita baca dari Review dan Herald, tanggal 26 Agustus tahun 1890, paragraf ke-10, dikatakan, alasannya mengapa gereja-gereja lemah dan sakit-sakitan dan siap untuk mati, adalah karena musuh telah membawa pengaruh-pengaruh yang sangat mengerikan bagi jiwa manusia. Musuh telah berusaha untuk menutup Yesus dari pandangan mereka, sebagai penghibur, yang menegur, yang memperingatkan, dan yang menegur mereka, dengan berkata, inilah jalannya, berjalanlah kamu di dalamnya. Jadi kita bisa melihat dan mengerti, bahwa kondisi gereja yang siap dimuntahkan dari mulut Tuhan, adalah kondisi yang disebabkan oleh penyangkalan akan kebenaran, yang mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah rohnya Kristus. Kuasa Roh Kudus, yang adalah penghibur, adalah kuasa yang merubah karakter manusia yang sudah kehilangan kemuliaannya, kembali menjadi karakter yang dimilikinya, sebelum dicemarkan oleh dosa. Review and Herald, tanggal 28 April tahun 1891, paragraf kedua. Rencana keselamatan yang besar ini, telah diletakkan dalam jangkauan kita, pada nilai harga yang sangat besar, kepada Bapa dan Anak. Untuk mengabaikan keselamatan, ialah untuk mengabaikan pengetahuan akan Bapa dan Anak yang Bapa telah kirim, agar manusia dapat mengambil bagian akan karakter ilahi ini. Dan dengan demikian, bersama Kristus, menjadi pewaris segala-galanya. Pengabaian untuk memegang harta keselamatan yang tak ternilai harganya ini, artinya adalah kebinasaan kekal jiwa Anda. Review and Herald, tanggal 10 Maret tahun 1891, paragraf kedua. Keselamatan kehidupan kekal adalah untuk memiliki pengetahuan akan Bapa dan Anak. Umat Tuhan binasa karena tidak berpengetahuan akan kebenaran ini. Inilah kehidupan kekal. Agar murid-muridnya Kristus memiliki pengetahuan akan satu-satunya Bapa yang benar, dan Yesus Kristus, yang Bapa telah kirim. Yohanes 17 ayat 3. Keselamatan adalah untuk mengetahui kebenaran Bapa dan Anak. Apa saja yang kurang atau lebih dari itu, bukanlah kehidupan kekal, melainkan kebinasaan kekal. Dimuliakanlah Bapa melalui Anak, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.